Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Hafidhatul Hasanah, NIM TW 2019-1333, yang kedua Muhammad Ubaidillah dengan NIM T 2019-1304, yang ketiga dengan Aji Prakoso dengan NIM T 2019-1319, yang terakhir dengan Cilda Khofi dengan NIM T 2019-1347. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pendownloadan dan penginstalan aplikasi Makhorijul Huruf. Sebelum saya menjelaskan cara pendownloadan dan penginstalan aplikasi Makhorijul Huruf, di sini saya akan menjelaskan makna Makhorijul Huruf, yaitu tempat keluar masuknya huruf hijaiyah. Mengapa sih kita harus belajar Makhorijul Huruf? Alasannya yaitu dengan mempelajari Makhorijul Huruf, kita akan lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Apalagi kita sebagai seorang guru PAI, sudah seharusnya kita lebih mahir dalam melafadzkan makhraj-makhraj huruf tersebut. Dan dengan berkembangnya zaman pada saat ini, kita sebagai guru seharusnya lebih pintar dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti kita mengenalkan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk mempelajari Makhorijul Huruf yang baik dan benar kepada peserta didik. Dari semua pemaparan dan penjelasan, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara penginstalan aplikasi Makhorijul Huruf yang baik dan benar. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu klik menu Play Store di HP Android kalian. Lalu kita tulis kata kunci Makhorijul Huruf. Nah, di sini terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menjelaskan tentang Makhorijul Huruf. Namun, saya menyarankan yang urutan deretan keempat, yang Makhorijul Huruf Ikhwan ID. Lalu saya klik. Nah, berhubung saya sudah menginstal, jadi saya tinggal membukanya. Jika kalian belum menginstal, install dulu. Dan setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aplikasi Makhorijul Huruf. Kita klik garis 3 pojok kiri atas. Nah, lalu di situ terdapat banyak sekali filter yang ada di dalamnya, seperti pengenalan dan pengertian Makhorijul Huruf. Lalu pengelompokan Makhorijul Huruf yang terdiri atas rongga mulut, tenggorokan, lidah, dua bibir, dan pangkal hidung. Dan yang terakhir ada nasyid Makhorijul Huruf. Nasyid ini berfungsi jika kita ingin mengetahui bagaimana cara pelafalan dan mendengarkan nadamnya, kita bisa klik play. Ya, di sini saya akan membahas pengenalan dan pengertian huruf hijaiyah dan Makhorijul Huruf. Sebelum masuk ke bab Makhorijul Huruf, kita harus tahu dan kenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Adapun dari setiap huruf mempunyai nama sendiri. Ada yang punya satu nama, bahkan ada yang sampai 4 nama. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel berikut. Seperti halnya nomor 1, yaitu alif, yang huruf latinnya A, I, dan U. Dan nomor 2 ba, yang huruf latinnya B, dan seterusnya. Dan setelah mengenali atau menghafal dan memahami, setelah itu masuk ke bab Makhorijul Huruf. Makhorijul Huruf atau biasa disebut makhraj adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar, biasanya kita diajarkan terlebih dahulu Makhorijul Huruf. Makhorijul Huruf ini biasanya digunakan agar kita bisa membedakan huruf-huruf agar tidak salah mengucap. Karena salah satu huruf saja kita salah, maka bisa merubah arti atau makna yang kita baca. Yaitu secara gambar penempatan keluarnya suara bisa digambarkan sebagai berikut. Dan aplikasi ini mengikuti pembagian makhraj dari ulama tajwid Al-Imam Khalil bin Ahmad. Dan berikut rinciannya. Seperti halnya nomor 1, makhraj
mengerjakan yang hurufnya waw, ya, dan alif. Yang nomor 2, pangkal tenggorokan yang hurufnya ha dan hamzah, dan rinciannya bisa dilihat di sini. Nomor 1, tenggorokan bagian bawah untuk mengucapkan huruf hamzah. Nomor 2, pangkal tenggorokan bagian atas untuk mengucapkan huruf ha, dan rincian-rincian lainnya bisa dilihat di sini. Adapun penjelasan lengkap tentang pengelompokan makharijul huruf yang ada di navigasi kiri atas yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang pengelompokan makharijul huruf. Pengelompokan makharijul huruf di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu al-jauf, rongga mulut. Kedua yaitu al-halqi, tenggorokan. Yang ketiga yaitu al-lisan, lidah. Yang keempat yaitu asyafatain, 2 bibir. Dan yang kelima yaitu al-khisum, pangkal hidung. Yang pertama yaitu al-jauf, yang berarti rongga mulut. Pengertian rongga mulut sendiri yakni celah panjang yang berada di belakang tenggorokan sampai ke mulut. Yang keluar dari al-jauf yaitu huruf mad, alif, ya, wawu. Yang berarti alif memanjangkan fathah, ya memanjangkan kasroh, wawu memanjangkan domah. Dan sudah dijelaskan pada contoh lafaz nuhaiha. Dan di bawahnya kita lihat sudah tertera gambar berikut ini tentang makhraj jauf yang berarti di udara dan posisi lidah sesuai seperti pada gambar di atas. Dan yang kedua yaitu al-halqi yang berarti tenggorokan. Makhraj halqi di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aqsal halqi atau pangkal tenggorokan bagian bawah yaitu hurufnya ha dan hamzah. Dan yang kedua yaitu wasthul halqi, tengah tenggorokan bagian tengah, hurufnya yakni ha dan ain. Dan yang ketiga yaitu adnal halqi yang berarti puncak tenggorokan bagian atas, hurufnya yaitu ghain dan kha. Dan lebih jelasnya diperhatikan pada gambar di bawah ini yang berwarna ungu seperti contoh huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dan yang ketiga yaitu al-lisan yang artinya lidah. Kita beri nama untuk bagian-bagian lidah berikut agar memudahkan pemahaman kita dalam membaca. Yang pertama yaitu ujung lidah, tepi lidah, tengah lidah, dan pangkal lidah. Untuk makhraj lisan sendiri dikelompokkan menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu lahawiyah yang artinya tekak. Huruf dengan makhraj ini ada 2, yaitu qaf, pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atas, kaf, pangkal lidah yang agak depan mengenai langit-langit. Contoh pengucapannya di sini dapat pada huruf kaf dan qaf. Dan yang kedua yaitu jambiyah yang artinya tepi lidah. Huruf dengan makhraj ini ada 1, yaitu dot, sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Contoh pengucapannya yaitu dot. Dan sudah terdapat pada gambar di atasnya. Dan yang ketiga yaitu syajariyah yang berarti tengah lidah. Dengan makhraj di sini ada 3, yaitu shin, tengah lidah bagian depan mengenai langit-langit, ya, tengah lidah bagian belakang mengenai langit-langit, jim, tengah lidah bagian tengah mengenai langit-langit. Contoh pengucapannya di sini dengan huruf jim, ya, shin. Dan yang keempat yaitu naiyah yang disebut dengan langit-langit mulut.
Huruf dengan marot ini ada 3, yaitu to, punggung ujung lidah mengenai pangkal seri pertama atas paling belakang sambil mengenai gusinya, dan punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas agak ke depan sambil mengenai gusinya. Ta, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas bagian tengah sambil mengenai gusinya. Contoh pengucapannya terdapat pada lafaz to, dal, ta. Dan yang kelima yaitu dalkiyah atau disebut juga dengan pinggir atau tepi lidah. Huruf dengan marot ini ada 3, yaitu nun, ujung lidah mengenai gusi gigi seri pertama yang atas, lam, sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan, ro, ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri pertama. Contoh pengucapannya di sini seperti huruf nun, lam, ro. Dan yang keenam yaitu lisawiyah atau disebut juga dengan gusi. Huruf dengan marot ini ada 3, yaitu do, ujung lidah agak menjauh dari ujung 2 gigi seri atas lebih ke dalam. Zal, ujung lidah agak mendekat pada ujung 2 gigi seri atas agak ke dalam. Ta, ujung lidah semakin mendekat pada ujung 2 gigi seri atas lebih keluar. Dan sudah terdapat pada gambar-gambar cara membacanya seperti huruf sa, zal, do. Dan yang ketujuh yaitu asaliyah atau disebut juga dengan ujung lidah. Huruf dengan marot ini ada 3, yaitu shod, ujung lidah agak menjauh dari 2 gigi seri atas dan bawah. Sin, ujung lidah agak mendekat pada 2 gigi seri atas dan bawah. Za, ujung lidah semakin mendekat pada ujung 2 gigi seri atas dan bawah. Seperti contoh pengucapan za, sin, shod. Dan di sini ada gambar meringkas penempatan huruf pada lidah. Ujung lidah agak menjauh dari 2 gigi seri atas dan bawah. Sin, ujung lidah agak mendekat pada 2 gigi seri atas dan bawah. Za, ujung lidah semakin mendekat pada ujung 2 gigi seri atas dan bawah. Seperti contoh pengucapan za, sin, shod. Dan di sini ada gambar meringkas penempatan huruf pada lidah, sudah dijelaskan dalam gambar sini. Dan yang keempat yaitu asyafah, yang berarti bibir. Dalam istilah marot sering disebut dengan asyafatain, kedua bibir. Asyafatain di sini terbagi menjadi 2 marot, yaitu huruf fa. Marot huruf dari perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dan yang kedua yaitu huruf ba, mim, wawu. Marotnya dari kedua bibir atas dan bawah, namun ada sedikit perbedaan di antara ketiga huruf tersebut, yakni untuk ba kedua bibir ditekan, untuk mim kedua bibir ditekan dengan ringan, untuk wawu beri sedikit rongga di antara kedua bibir. Dan sudah dijelaskan pada gambar ini di bawahnya. Contoh lafaz fa, wawu, mim, ba. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu al-khayshum, yang berarti rongga hidung. Dan yang keluar dari al-khayshum adalah dengung pada huruf gunnah, mim, na dan nun. Nah, tanwin, mim sukun, nun sukun, dan tidak termasuk pada hukum idhar. Dan di sini sudah terdapat gambar serta contoh-contoh bacaan dengung gunnah seperti bacaan jannatun, lafaz sunnatun, ummatun, himmatun. Tentang nasyid mahorijul yang di dalamnya terdapat nadhaman mahorijul huruf, dan di sini terdapat audio dari Ustadz Abdul Rauf dan juga bisa di play.
Qaqadah syayajim Ditapon jadi nulak Didusi jadi sosusi Itulah makhraj lisan Lahawiyah jambiyah Syajariyah natu'iyah Dzalqiyah. Dan manfaat aplikasi ini dalam media pembelajaran PAI sangat banyak. Dan salah satunya mudah dibawa kemana-mana dan cocok digunakan untuk pramula karena fitur yang disediakan mudah dipahami dan dimengerti. Ya, dari sekian tutorial dan tata cara pengoperasian ini, banyak sekali aplikasi serupa di Android ataupun di iOS kalian. Tergantung kita lebih suka yang mana. Selama kita ada niatan untuk belajar, disitulah Tuhan akan mempermudah jalan kita. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.